Hari ini kita memasuki hari ke-30 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari ke-30 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, tentunya tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai bagaimana menjaga kesucian jiwa pasca Ramadan. Untuk bisa mewujudkan itu semuanya, dekat kaitannya dengan bagaimana sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin adalah digambarkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-nya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut menggambarkan bahwa sikap atau mental seorang mukmin adalah orang yang selalu membenarkan ayat-ayat Allah, orang yang mau mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Allah dilaksanakan baik melalui ucapan maupun perbuatan. Jadi orang yang mempunyai mental keimanan yang kuat adalah orang yang patuh, tunduk, taat, tawaduk kepada Allah dan tidak menyombongkan diri. Selalu sujud, berdiri untuk sholat malam, seraya berdoa mohon ampun kepada Allah, dan mereka takut, penuh takut dan berharap, takut atas azab Allah dan berharap pahala-pahala dari Allah, serta selalu memberikan rezeki atau sedekah kepada orang lain. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh pemirsa dimanapun berada,
Ketika kita mempunyai mental seorang mukmin yang tangguh, insya Allah selepas bulan Ramadan kita tetap semangat untuk menjalankan ibadah sebagaimana ketika kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu, bukan yang semakin menurun, dan semakin menurun. Di dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'ad bin Jabal suatu ketika mengadakan perjalanan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dalam perjalanan itu, Mu'ad bin Jabal bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan orang masuk ke surga dan jauh dari neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang kamu katakan itu adalah suatu perkara yang besar. Namun, suatu perkara yang besar itu akan mudah dilaksanakan bagi orang yang mendapatkan kemudahan untuk melaksanakannya." Jadi Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang bisa melaksanakan tersebut, yaitu amalannya adalah satu, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan apapun. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menjalankan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menjalankan ibadah haji ke Baitullah. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Wahai Mu'ad, maukah saya tunjukkan kepadamu pintu-pintu menuju pada kebaikan?" Mu'ad bin Jabal sangat senang sekali untuk mendengarkan hal tersebut. Rasulullah SAW melanjutkan, pintu-pintu menuju kebaikan adalah satu, puasa. Karena dengan puasa menjadi perisai dari perbuatan maksiat. Yang kedua, sedekah. Karena dengan sedekah bisa untuk meredamkan kesalahan. Yang ketiga adalah menjalankan sholat tahajud. Itu tiga. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi sabdanya, yaitu, "Maukah aku kabarkan kepadamu pokok dari segala urusan, tiang penyangganya, serta puncak ketinggiannya?" Mu'ad bin Jabal menjawab, "Dengan senang hati, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiang penyangganya adalah sholat. Puncak ketinggiannya adalah berjihad di jalan Allah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti dari semua itu?" Kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, "Dengan senang hati, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW memegang lidahnya, lalu bersabda, "Kufa alaika hada, jagalah lidahmu ini." Mu'ad bin Jabal lalu bertanya, "Wahai Rasulullah,
apakah kita akan diberi hukuman dengan sebab pembicaraan yang kita ucapkan? Rasulullah SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu, wahai Mu'ad. Tidak ada yang dapat menyungkurkan manusia ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka, melainkan karena lisan mereka yang buruk. Nih, karena lisan mereka yang buruk. Sehingga Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, ternyata mental orang yang beriman tidak cukup seperti apa yang tadi disabdakan atau difirmankan oleh Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 dan 16. Tapi ternyata lisan pun menjadi ciri utama atau ciri khas, ya. Lisan yang baik itu adalah mental seorang yang beriman. Mental seorang mukmin harus pintar menjaga lisan. Dengan demikian dapat disimpulkan, untuk menjaga kesucian jiwa pasca Ramadan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah selalu patuh, tunduk, tawadu, tidak menyombongkan diri. Yang kedua, selalu menjalankan sholat malam disertai dengan berdoa mohon ampun kepada Allah, dan suka bersedekah, suka berinfak, berzakat, dan bersedekah. Yang ketiga adalah tetap bertakwa dimanapun kita berada, baik saat sendiri maupun saat bersama dengan orang-orang banyak. Tentunya kita harus bisa tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat adalah ketika kita melakukan perbuatan salah, segeralah ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertobat, dan segera diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kelima adalah berakhlak mulia kepada orang lain. Yang keenam, jaga lisan. Ya, jaga lisan, jangan sampai berkata yang buruk. Yang ketujuh, kita tetap menjalankan puasa sunnah. Yang kedelapan, ini juga harus kita perhatikan, cari teman yang soleh, cari teman yang berakhlak mulia dan yang jujur. Insya Allah dari kedelapan ini, bila kita bisa melaksanakannya, insya Allah hati kita tetap terjaga. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semuanya, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah, sehingga kita selalu pada jalan yang diridhoinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sempatkan berdoa di hari ke-30 ini di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha pemberi ampun, suka memberi ampun, maka ampunilah saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.